Afif tadi. Udahlah Pak Yudi udah tadi siap, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Apanya nanti setelah istirahat aja Pak Afif. Ya kita salah waktu ya Pak Yudi Rahma dan berikan waktu ya Pak. Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ananda-ku sekalian. Bertemu lagi dengan saya Yudi Ramadan di pembelajaran Akidah Akhlak di kelas 11. Selanjutnya kita akan mempelajari pembelajaran ke-7 ya tentang menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir dan bakhil. Adapun capaian pembelajaran yang harus kita tuju adalah kalian mampu menganalisis menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir dan bakhil sehingga terbentuk pribadi yang salah individual dan sosial dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, tujuan pembelajarannya nanti kalian akan menganalisis ya dan mengamalkan sikap bertanggung jawab dan peduli sama. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dan membaca di Al-Quran kalian masing-masing. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Oke, baik Pak. Baik teman-teman kelas 11.1, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya berikan waktu 2 menit untuk membaca surah pendek yang ada di Al-Quran kalian masing-masing. Boleh juga menggunakan handphone kalau tidak mau membuka Al-Quran di buku Al-Quran langsung. Baca Al-Quran dimulai. Setengah sama. Baik, membaca Al-Quran sudah selesai ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang menghindari dosa-dosa besar, yaitu membunuh, liwat, ya, LGBT, meminum khamar, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua dan lain-lain sebagainya. Pada hari ini kita akan mempelajari menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir dan bakhil. Namun untuk mengefektifkan waktu, pada hari ini kita akan membahas 2 saja, israf dan tabdzir. Ya, kalian Ananda sekalian bisa melihat gambar yang saya tampilkan berikut ini. Kemudian tuliskan komentar ya, komentar di buku tugas kamu. Nanti kumpulkan kepada saya. Ya, yang pertama ada gambar belanja yang tidak dibutuhkan. Kemudian memesan banyak makanan. Kemudian bermain game tanpa henti. Oke. Pak, gambarnya belum berubah. Sudah? Gambarnya itu aja, Pak. Oke. Belanja yang tidak dibutuhkan. Memesan makanan yang terlalu banyak. Kemudian bermain game tanpa henti. Oke, nanti ini bisa kamu kumpulkan ya setelah pembelajaran ini. Mari kita dalami apa sih israf dan tabdzir itu. Mari kita saksikan video yang dari Trans 7. Gambarnya. Mohon maaf, Pak. Belum berubah gambarnya. Belum berubah. Videonya ini.
Ya, mari kita saksikan video pembelajaran ya yang saya ambil dari Trans 7 ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya, ayat ini menegaskan kepada setiap muslimin agar menghindari perilaku berlebih-lebihan atau yang disebut sebagai israf. Ada salah satu sifat kebiasaan yang hari ini mungkin dia ada banyak terjadi di sebuah masyarakat karena memang masyarakat yang jauh dari wahyu dia akan terjangkiti berbagai macam sifat yang buruk, di antaranya adalah sifat yang satu ini. Dan sifat yang satu ini dia berdampak sangat buruk baik pada pribadi, pada sosial kemasyarakatan, atau kalau pada keluarga, buruk pada keluarga, bahkan dia bisa menyebabkan kejatuhan sebuah negeri. Sifat itu dalam Al-Quran disebut dengan sebutan al-israf atau berlebih-lebihan. Bisa cerita, ketika ada sahabat keluarga yang terjebak dalam perilaku israf berlebih-lebihan, tidak mengingatkan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Hatim Al-Afham yang memiliki cara unik untuk menegur orang yang bersikap israf. Berikut kisah lengkapnya. Seorang guru besar di daerah Khurasan, Iran yang memiliki nama Abu Abdul Rahman Hatim bin Alwan merupakan sosok yang sangat bijak. Ia mendapat julukan Al-Asham atau yang berarti tuli. Bukan karena sesungguhnya dia tuli, melainkan karena sebuah peristiwa yang membuatnya bersikap pura-pura tuli demi menjaga kehormatan seseorang. Sifat bijak ini juga tercermin lewat sebuah peristiwa berbeda, di mana ia menemui seorang alim. Alangkah terkejutnya Hatim ketika masuk ke rumah sang alim yang begitu tua. Zaman dahulu adalah seorang ahli ilmu besar, ahli ilmu yang ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya di mana namanya Syekh Tanafusi. Syekh Tanafusi adalah seorang qadhi, hakim atau seorang ahli ilmu tinggi, tapi hidupnya bukan saja kaya, tetapi dia sudah berlebih-lebihan. Barang yang dimilikinya, rumah yang dibangunnya, perabotan yang ada dalam rumahnya, hidup dengan cara yang sangat berlebihan. Hatimul Asham, dia datang kepada Syekh itu ingin memberikan teguran, tapi menggunakan cara yang sangat menarik. Kemudian datang ke Syekh Tanafusi, kemudian Hatimul Asham berkata bahwa karena Syekh Tanafusi tidak kenal dengan Hatimul Asham, maka Hatim mengatakan, ajarkan saya ilmu yang paling mendasar dalam Islam dan dia merupakan kuncinya sholat, yaitu tentang wudhu. Dengan senang hati, Syekh itu mengajarkannya. Ia meminta Hatim Al-Asham untuk mengambil. Baik, Ananda sekalian, kita sudah melihat videonya tentang pembelajaran israf dan tabzir. Sekarang adalah kalian juga bisa artikel tentang materi ini di link-link berikut ini dan akan saya bagikan di grup WhatsApp kita. Kalian bisa membukanya di handphone masing-masing. Kemudian pada hari ini saya akan membagi kalian kepada kelompok kecil. Kemudian kalian menganalisis, ya, silahkan diskusikan, ya, fenomena kehidupan berkaitan dengan israf dan tabzir di lingkungan sekitar kalian, ya. Kemudian buatlah dalam bentuk presentasi. Saya berikan waktu 2 menit untuk berdiskusi. Kemudian nanti silahkan presentasi akan saya tampilkan dari sini. Oke, baik Pak.
Baik, Anda sekalian, apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Wow, luar biasa. Oke, sekarang tim Jambu sudah bisa tampil. Tim Mangga Tim aja Jambu, dulu, Pak. Pak. Tim Mangga ya. Mangga, Pak. Oke, tim Mangga, silakan perkenalkan project grupnya, timnya, dan hasilnya. Saya akan Oke, menilai. Pak. Baik, Pak. Kami dari tim Mangga yang terdiri dari saya, Muhammad Holik, ada rekan-rekan saya, ada John Rismanung Khalid, Ernita, Diana Sari, Ernawati, Eros Romayanti, dan Epi Sulastri. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap pendapat kami tentang israf. Ya. Hidup israf ya adalah pola hidup yang berlebihan. Nah, sebagai menurut kami israf ini adalah salah satu perilaku tercela karena ini merupakan sikap yang berlebih-lebihan. Sebagai contoh, makan boleh-boleh saja, tapi tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena apabila berlebihan, ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan juga obesitas. Apabila perut terus dipenuhi dengan makanan, sementara kapasitasnya yang tidak mencukupi, ini akan mengakibatkan gangguan pencernaan dan juga kesehatan. Kemudian contoh israf lagi menurut kami adalah belanja. Belanja terlalu banyak yang menghabiskan banyak uang. Artinya belanja tidak sesuai dengan kebutuhan. Belanja hanya memenuhi keinginan saja, sehingga padahal misalnya sepatu masih ada. Biasanya ini kawan-kawan saya nih yang cewek-cewek biasanya nih. Sandalnya masih ada yang bagus tapi masih melihat di marketplace yang ada itu beli lagi padahal sandal yang tadi masih bisa digunakan. Banyak duit itu, Pak. Dari gambar yang ada seharusnya makanan yang ada itu harus dihabiskan dan secukupnya saja dikonsumsi. Ya, karena apa? Karena makanan akan berguna sebagai sumber energi dan protein kita sehari-hari yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, kemudian untuk analisis gambar yang kedua tentang belanja yang belanjalah dengan sesuai kebutuhan saja. Ya, apabila tidak untuk dipakai, ya maka jangan dibeli karena akan menghabiskan banyak uang dan barang yang dibeli akan kurang bermanfaat. Ini akan mengarah kepada pola hidup konsumerisme. Ya, pola hidup konsumtif. Artinya tidak berdasarkan kebutuhan. Nah, mungkin itu hasil presentasi kami dari tim Mangga yang sesuai dengan motonya Mangga, maju dan jaya. Ha ha ha. Oke, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada tim Mangga dan ketua timnya. Ada tanggapan dari kelompok lain, tim Jambu dan kelompok lainnya? Silakan berikan tanggapan atau ajukan pertanyaan. Baik, tidak ada ya. Oke, kita bisa lanjutkan dengan kelompok yang kedua, yaitu tim Jambu. Silakan, tim Jambu. Perkenalkan proyekmu tentang tabjir. Diwakili oleh Ya Pak, saya Afif. Pak. Bu Lilis. Ya, kelompok Jambu Ya, tentang tafsir. silakan, Nak Lilis. Tafsir adalah membelanjakan harta yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau boros. Lah, contoh-contoh tafsir: membuang uang, membeli minuman keras, kemudian membeli makanan, kemudian tidak dihabiskan atau tersisa banyak. Perbuatan tafsir yang tidak berguna, walaupun
uang kita banyak tapi harus digunakan untuk membeli hal-hal yang bermanfaat. Kemudian menggunakan uang untuk membeli minuman keras, itu masuk tabzir karena akan berbahaya bagi kesehatan dan juga membuat mabuk dan mengganggu kesehatan. Kemudian membeli makanan yang berlebih-lebihan karena makanan yang dibeli itu terlalu banyak dan tidak dihabiskan maka akan sia-sia Bapak, dan itu juga nantinya pasti akan dibuang juga. Jadi itu yang termasuk tabzir. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, teman-teman, kawan-kawannya yang lain, ada tanggapan tentang presentasi dari kelompok tim Jambu ini? Silakan ajukan pertanyaan atau untuk membenarkan pendapatnya. Kelompok Jambu. Oke, saya dengarkan. Ya, tadi disebutkan tabzir itu menghambur-hamburkan. Gimana dengan apakah tabzir ini sama dengan boros? Ya, sama. Menggunakan harta ataupun milik kita itu dengan hal yang sia-sia, menghambur-hamburkan. Boros. Oke, terima kasih. Hebat. Sama-sama. Ada lagi? Ananda sekalian yang lainnya, anak-anakku? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Saya sudah menilai tadi ya. Sudah menilai apa yang kalian presentasikan ya. Terima kasih atas segala perhatian, atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Waridho wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pembelajaran ini dengan doa dan berikan kepada kalian akan kerjakan di rumah dan dikumpul di minggu depan. Kelas silakan pimpin doanya. Oke, terima kasih Pak. Baik teman-teman kelas 11-1, karena pelajaran kita pada hari ini telah selesai, mari kita tutup sama-sama dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengulang pembelajaran kalian di rumah, ya, di mana dan dimanapun berada, dan kerjakan tugasnya. Oke Pak. Baik, Pak. Siap, Pak Guru. Oke ya, terima kasih ke Pak Yudi. Selanjutnya Bu Almira. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi. Pak Yudi, ini siswanya tingkat aliyah ya Pak? Iya Bu. Jadi kalau tingkat aliyah ini sudah dari remaja menuju dewasa ini ya Pak ya, siswanya. Ya. Nah, jadi memang pola pembelajarannya tidak seperti pola pembelajaran kalau kita menghadapi siswa tingkat SD ya Pak ya, atau tingkat madrasah ibtidaiyah atau tingkat sanawiyah. Nah, jadi yang Bapak tampilkan tadi terkait tadi masalah diskusi ya Pak ya. Nah, situ Bapak ada memberikan tugas proyek. Nah, dari tugas proyek itu diminta siswa terlibat dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, itu sudah bagus Pak. Nah, apalagi tingkat aliyah ya, sudah mulai belajar tuh bisa belajar secara mandiri ya Pak ya. Kemudian apalagi dengan dibentuknya diskusi belajar. Nah, itu sudah bagus itu Bapak terapkan. Nah, kemudian tadi mungkin Bapak ada sedikit ya mungkin merasa ini muridnya, terkadang Bapak bilang Ibu, kadang Bapak bilang Bapak. Nah, ya. Mungkin ya biasalah ya, mungkin karena bukan murid benaran ya Pak ya. Iya Bu. Jadi agak latah juga itu. Ya nggak apa-apa, itu masih bisa dimaklumin Pak, karena faktor grogi juga ya Pak ya, nervous ya.
Nah, kemudian media pembelajaran tadi saya lihat ada Bapak tampilkan video juga ya Pak? Iya. Ya, video, kemudian Bapak kolaborasikan dengan PPT itu sudah bagus ya. Nah, pada dasarnya memang pembelajaran itu memang harus kita bagaimana pembelajaran itu bisa kita buat semenarik mungkin sehingga pembelajaran itu menjadi lebih bermakna ya Pak ya. Apalagi pembelajaran itu harus kita kaitkan dalam konteks dunia nyata akan lebih bagus lagi. Ya, jadi Bapak tampilkan sudah bagus tadi terkait dengan materi yang tadi sudah Bapak ajarkan. Terima kasih, barangkali itu saja Pak Yudi, selamat. Saya kembalikan kepada Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Mas Sapril. Iya, Bu. Ya, silakan Pak. Baik, Pak Yudi Ramadan. Dari Man 1 Langkat, Pak ya. Ya, Pak. Bapak di fase E-nya atau F-nya? Fase F, Pak. F kelas 11, 12. Kelas 11 saja, Pak. Ya, oke, Pak. Ini sudah pas lah yang Bapak sampaikan tadi teachingnya. Tapi di akhir tadi kesimpulannya itu penguatan dari Bapak. Saya lihat tadi agak kurang ya, agak buru-buru gitu. Mungkin waktunya ya. Di sini Bapak tadi 11.52 selesai 12. Jadi waktunya ya mungkin karena di awal tadi ada sedikit masalah Pak ya. Oh iya Pak, 3 kali take down. Ya, itu hanya masalahnya beda dengan pagi tadi ya. Itulah Pak ya, mudah-mudahan sukses ya. Amin. Terima kasih Pak. Calon kepala nih kabarnya Pak ya, Ahmad. Amin, secepatnya Pak. Oke Pak, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sapril, Ibu juga ya, sedikit saja secara umum sih cukup baik ya, cuman tadi jaringan. Ini pembelajaran daring juga Pak Yudi? Campur Pak, campur Bu. Kalau sekarang udah tadi kan pakai handphone ya kan, bisa pakai handphone membaca Quran gitu, artinya bisa. Boleh nggak di sekolah di bawah handphonenya? Pelajaran boleh kami Bu. Boleh, oke ya. Paling nanti adalah untuk monitoring aja paling kan penggunaan handphonenya ya. Nah, soalnya tadi ada juga perkataan, mungkin itu juga perkataan tak sengaja ya. Silahkan baca itu ayat pendek pakai Al-Quran. Nah, kalau nggak mau ya pakai handphone, nggak boleh gitu lah. Mana nggak mau pakai handphone. Nah, kalau tidak ada gitu ya Al-Qurannya. Kalau nggak mau jadi boleh memilih gitu. Jangan kan kalau lebih bagus pakai Al-Quran ya kan. Oke ya, kemudian videonya nggak tahu apa, memang saya tadi videonya nggak bergerak sebenarnya, suaranya saya dengar. Yang lain gimana? Sama Bu. Ya Bu, sama. Cuman suaranya. Sebenarnya video itu. Kenapa Yudi? Videonya suara aja atau memang ada ya nampak gambar ya seperti apa? Saya pikir nampak apa yang didefinisikan itu, tapi kok suaranya aja gitu. Pak. Ada Bu gambarnya. Gambarnya. Tahu ya, tadi video seperti itu ya yang kami lihat ya. Makanya saya tanya apakah saya aja gitu, entah pula ada ini ada. Tadi ini ada apa? Kalau tadi nggak ada Bang. Nggak ada, makanya iya nggak ada, cuma ini aja, tapi suara ada lengkap.
Makanya apa yang mau ditampilkan, apa suara pikiran saya kan seperti itu ya. Artinya ya memang bagus tadi kan ada apa namanya pemanfaatan teknologi lainnya selain PPT tadi ya kan, video pembelajaran. Dan juga ada tambahan ya mungkin SMA ya artikel-artikel terkait ya. Jadi bukan SMA aja, mungkin madrasah sanawiyah juga udah bisa dimulai itu ya kan, mencari artikel ya. Jadi cukup baik dan juga ada penambahan ya dengan kawan-kawan yang lainnya, tetap dipertahankan dan tetap ini ya diperbaiki ya segala kekurangan untuk lebih tampil lebih bagus lagi. Mungkin itu saja. Mungkin udah ada yang udah lapar juga kali ya. Mungkin itu saja dulu ya Pak Sapril, Pak Ibu Almira. Kita ketemu jam berapa lagi? Pukul berapa? Jam 14 saja Bu. 14, Pak Sapril jam 14. Jam setengah apa lah Bu? Setengah 2. Setengah 2 aja Bu Almira, biar lebih cepat selesai. Boleh. Oke lah ya, jam 13.30 ya. Kita bergabung kembali Ibu Jonri, Pak Apip sama Ibu Erdita. Nah ya, apakah dipersiapkan kalau nggak bisa satu masuk yang lain, jangan nunggu-nunggu. Memang nggak tahu hari ini kayaknya semua ada gangguan jaringan semuanya nih. Ya dari awal sampai akhir kayak ya gangguan jaringan ada ya, nggak tahu jadi. Udah kepala Bu, udah setengah jam. Agak suka juga mati lampu. Oke lah ya, mudah-mudahan yang 3 ini ya lancar ya. Udah hilang hafalan. Oke, jam 13.30 ya Bapak Ibu. Ini dengan sama-sama mengucapkan nggak usah lagi dulu itu. Saya ucapkan salam aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.